pagi. Sekali lagi selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bulan ini kita punya tema besarnya adalah tentang pemuritan. Dan tema bulan September ini, tema yang museripka itu gumulkan dan kemudian dia membagikan kepada kami setiap rohaniwan tema bulan ini. Dan hari ini saya mendapatkan tema multiplikasi yang diambil dari Markus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitabnya, tabnya atau HP-nya. Saya akan membacakan bagi kita semua 2 ayat saja yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Markus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca dari terjemahan terbaru 2. Mungkin ada sedikit perbedaan ya dari terjemahan sebelumnya, tetapi maknanya tetap sama. Markus pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia, Yesus maksudnya, menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Yesus menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul. Di terjemahan sebelumnya mungkin gak ada disebutnya rasul ya. Di sini ada tambahan. Untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istilah atau term multiplikasi atau multiplication itu bukan hanya konsep atau istilah atau term yang ada di dalam gereja. Ya, ini dikenal luas juga di dalam dunia usaha maupun bisnis. Bagaimana di dalam hidup ini ada orang yang punya kerinduan di dalam usahanya atau bisnisnya dari satu, kalau bisa berlipat ganda atau bermultiplikasi menjadi 2, 3 dan seterusnya dan sebagainya. Ada orang-orang yang punya kerinduan demikian. Dan saya ingin membagikan ya bagaimana success story jadi dari dunia usaha, bagaimana dari lokal brand menjadi multiplikasi dan brandnya menjadi global dan mendunia. Saya akan mulai dengan brand Starbucks. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ngomong-ngomong masih ada promo ya sampai tanggal 15 September. Saya ambil yang paling terbaru gitu. Starbucks dimulai dengan kota kecil ya di Seattle, Amerika. Sekarang gerainya ada di mana-mana. Di Padang ada 2 ya. Di jalan Tepi Pasang. Satunya di Ahmad Yani. Ya, saya belum pernah ke sana ya. Jadi brand lokal yang mendunia. Starbucks bukan hanya membagikan kopi atau menjual kopi untuk diminum di tempat mereka atau kopi yang akan dibawa pulang, tetapi mereka lebih daripada itu. Ada yang akan kita lihat ya. Mengapa brand seperti Starbucks yang lokal ini kemudian menjamur di mana-mana. Kemudian dia berpengaruh luas. Ada elemen-elemen yang kita akan lihat bersama bagaimana sampai dia bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Nah ini saya ambil ya dari Young Urban Project tentang Starbucks ya. Dia punya gerai di 80 lebih negara dengan 38.000 total gerainya di 80 lebih negara pada tahun 2025, masih tahun ini ya risetnya. Dan punya pendapatan global sekitar 35 miliar dolar tahun kemarin. Jadi ini riset ya, kita lihat elemen-elemen apa aja
yang ada di dalam brand Starbucks sehingga dia berlipat kali ganda dan multiplikasi. Mereka tidak saja menjual kopi tapi nilai yang mereka tawarkan dan bagikan kepada setiap orang ya yang ingin membeli produk mereka. Apa nilai yang ditawarkan oleh Starbucks? Third place, tempat ketiga antara kantor dan juga rumah. Jadi ada tempat santai ya, bersosialisasi, relaksasi ya, apalagi berbagi pengalaman, sharing ya, bercakap-cakap. Jadi bukan sekadar minum kopi ya. Dan kopi yang mereka tawarkan itu kualitas yang baik ya, premium. Jadi tidak sekadar berjualan kopi, tapi ada nilai yang mereka taruh di sana. Third place, tempat ketiga. Ketika penat di kantor ya, bosan di rumah, marilah mampir di Starbucks di Pulau Karang. Di Tepi Pasang. Jadi mereka punya nilai-nilai ini yang mereka bagikan, kebersamaan. Yang kedua, mereka punya story, elemen kedua, cerita di balik brand Starbucks sehingga mereka terus ceritakan ya, dibawa kemana-mana. Success story atau cerita sukses dari, ini CEO-nya baru aja berhenti ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Howard Schultz ini punya cerita ya, ketika dia ke Italia, dia kemudian minum kopi di sana dan dia menikmati suasana atau tradisi minum kopi di Italia. Dan dia punya keinginan di dalam hatinya, bagaimana kalau tradisi ini saya bawa ke negara asal saya, Amerika Serikat. Nah kemudian dia bawa pulang, singkat cerita, dan dia kemudian resign dari pekerjaannya dan memulai bisnis kedai kopi. Cerita ini ada, Bapak Ibu bisa klik di website dari Starbucks. Dari gerai kecil, kemudian dia membeli ya Starbucks itu, kemudian dia kembangkan. Di sana ada cerita, jadi cerita yang selalu dibagikan dari kedai satu kemudian menjadi kedai di mana-mana. Dari sebuah inspirasi di Italia kemudian berkembang kemana-mana. Ini yang mereka bagikan ya di dalam bisnis mereka, dalam produk-produk mereka. Yang ketiga, elemen ketiga ya, tadi sudah nilai mereka bagikan, kemudian mereka punya success story, dan kemudian ada teladan, example dari para pendirinya ya, yang ingin membagikan kopi bukan sekedar minum saja gitu. Ada tekad di sana, ada impian ya, ada ketekunan ya dari mereka. Ini yang menjadi teladan ya bagi para pegawai barista dan lain sebagainya. Sehingga ini membuat brand ini semakin terus berkembang. Keempat, ya, ini elemen keempat. Mereka punya komunitas ya. Di Instagram mereka punya 17,7 juta follower ya. Supaya mereka tidak hanya dinikmati oleh orang tua, tetapi juga milenial ya seperti saya dan generasi Z di bawah saya. Jadi cara mereka membranding ya produk mereka itu membuat mereka begitu besar sampai sekarang. Dan mereka terakhir punya action prakteknya ya. Mereka membangun akademi Starbucks ya untuk mentrain orang, memperkenalkan kopi, bagaimana memulai usaha kopi itu ada ya, mereka bangun supaya brand mereka ini tidak sekedar jualan saja, tapi membagikan ya tentang kopi dan bagaimana memulai bisnis. Mereka juga peduli terhadap lingkungan ya. Mereka punya hari Tumbler Day, jadi tidak menggunakan plastik. Jadi free ya. Lebih murah, bukan free ya, lebih murah belinya. Jadi ini cara-cara mereka membuat brand mereka berlipat kali ganda dan bermultiplikasi. Sekalipun mendapat tantangan Bapak Ibu dari brand lokal yang ada di Indonesia, tetapi mereka tetap eksis ya, karena mereka punya value-value yang tadi.
value, nilai, cerita, teladan, komunitas, dan praktek eksekusinya itu ada. Nah, saya kasih cerita kedua ya, brand Apple. Ini salah satu brand dengan teknologi ya, yang advance, yang canggih ya, dari HP, kemudian dari apalagi laptop ya, iPad dan lain sebagainya. Mereka punya produk-produk yang kualitas tinggi. Tapi mereka juga tidak hanya menjual produk aja, ya, mereka juga membagikan value mereka, nilai-nilai mereka, ya. Apa yang nilai mereka? Think different, berpikir berbeda, ya. Jangan mau sama dengan produk lain, selalu inovasi, ya. Tampilkan yang terbaik. Ini menjadi nilai yang mereka bagikan. Jadi ketika orang beli produk Apple, baik itu iPhone, handphonenya, itu seperti memegang teknologi yang berbeda, ya gitu, dari teknologi yang ada di sekelilingnya. Jadi ini yang mereka bagikan, nilai. Selanjutnya juga mereka punya story, success story, ya. Bagaimana dari garasi di rumah keluarganya, foundernya Steve Jobs, ya, dengan 3 kawannya, kemudian berkembang menjadi besar. Jadi benar-benar sebuah cerita yang yang heroik begitu ya. Yang dari awal mereka rintis kemudian berkembang. Ini selalu diceritakan bagaimana mereka memulai brand ini ya, produk ini dari garasi rumah. Dan ini sudah berulang-ulang, bahkan difilmkan Bapak Ibu, dibuatin film ya. Bagaimana cerita Steve Jobs membangun bisnisnya bersama kawannya. Dan dialah teladan dari brand ini. Dia orang yang penuh dedikasi, totalitas ya, memikirkan inovasi di dalam setiap desain produk yang coba dia berikan. Saudara, dia punya teladan yang baik di dalam brandnya, perusahaannya, sehingga ini terus diulang dan diceritakan, ya, difilmkan, sehingga dia menjadi brand yang begitu besar. Ditambah lagi dia punya komunitas ya, dia punya pengguna user itu begitu banyak. Dia punya App Store sendiri ya, nggak pakai Play Store seperti di handphone saya gitu ya. Dia eksklusif ya, jadi dia membangun komunitas sendiri dan di Instagram dia punya follower 34,5 juta pengikut. Ini elemen-elemen yang selalu ada di brand-brand yang berlipat kali ganda atau bermultiplikasi. Mereka prakteknya, eksekusinya ada gitu ya. Mereka mempromosikan juga bagaimana ramah lingkungan produk mereka. Mereka menggunakan produk daur ulang perangkat. Mereka punya target karbon itu tahun 2030 itu netral ya. Kemudian mereka mengembangkan riset di sana, terus meneliti ya teknologi, desain yang terbaru, berinovasi, kemudian gencar-gencar promosi. Nah, ini eksekusi mereka. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi 5 elemen tadi itu ya ada juga di dalam Alkitab ya, di dalam kekristenan yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu. Bahkan ya, apa yang Alkitab nyatakan itu jauh lebih mendalam dari kedua brand tadi atau brand-brand yang lain yang juga berlipat kali ganda dan bermultiplikasi. Kita punya nilai-nilai Alkitab, Bapak Ibu. Firman Tuhan. Kita punya cerita, success story, Injil dari Yesus Kristus. Seorang anak tukang kayu ya, yang tidak pernah berpergian jauh, hanya di sekitar Galilea, Yudea dan Yerusalem. Tapi cerita itu mengguncang ya. Tidak saja wilayah itu, tetapi seluruh dunia. Kita punya teladan ya Yesus Kristus sendiri, dan kita punya gereja komunitas. Prakteknya ada. Ya. Kita punya sekolah
ya, rumah sakit, kita punya panti asuhan, apalagi ya, panti jompo dan lain sebagainya. Itu bukti nyata bagaimana Yesus menginfluence, melipat kali ganda pengaruh dan muridnya sampai saat ini. Itu yang kita lihat di dalam Markus pasal 13 ayat Markus pasal 3 ayat 14 dan 15. Yesus menetapkan Bapak Ibu dan memilih 12 orang. Jadi Yesus dengan sengaja ya menetapkan, memilih 12 orang. Dia tidak bekerja sendiri, ya. Dia mengundang 12 orang untuk menyertai dia dan dia utus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus memilih 12 orang itu bukan sembarang dia pilih. Itu dengan sengaja, dengan maksud untuk memberikan sebuah komunitas yang baru, murid yang baru setelah 12 suku Israel itu hilang, ya. Tidak lagi jelas di mana keadaannya. Maka Tuhan memilih 12 murid sebagai simbol dari 12 suku Israel yang sudah tidak tahu ya di mana rimbanya pada saat itu. Jadi Tuhan menciptakan kembali suatu umat kesayangannya seperti 12 suku Israel di zaman perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, waktu Israel terbagi menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, 10 suku di bagian utara, 2 suku di bagian selatan, itu kemudian berantem, ya, tidak saling menyukai. Lalu kemudian bangsa Asyur datang menyerbu kerajaan utara dan mendeportasi semua penduduknya, yang mengangkut ke Asyur. Nah sementara kerajaan selatan yang ada 2 suku, Yehuda dan juga Benyamin, itu bertahan dari gempuran Asyur. Tetapi nantinya juga dia digempur oleh Babilonia, kemudian diangkut teruna-teruna mereka ke Babel. Nah salah satu yang diangkut adalah Daniel, kemudian Hananya, Azazel dan Misael. Nah mereka adalah kerajaan selatan yang diangkut ke Babel. Nah kemudian periode Yesus yang tersisa di Yerusalem itu hanya 3 suku saja. Yehuda, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Benyamin Paulus, kemudian Lewi Imam Zakaria. Nah kemana 10 suku lain itu enggak disebutkan lagi di Alkitab. Mereka sudah kawin campur dan lain sebagainya dan enggak jelas lagi di mana ke-10 suku Israel. Oleh sebab itu Tuhan memulai menginisiasi, menciptakan kembali Israel yang baru atau gereja melalui 12 murid. Dan melalui 12 murid ini mereka akan memimpin Israel yang baru, gereja, menjadi hakim bagi suku-suku Israel yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, dari 12 itu bermultiplikasi. Menjadi murid-murid perempuan-perempuan yang melayani, mengikuti Yesus. Dari 12 ditambah murid-murid perempuan. Ada istri pejabat di sana. Kemudian dari 12 menjadi ditambah dengan perempuan-perempuan tadi menjadi 70 murid di zaman Tuhan Yesus. Semakin berlipat kali ganda. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3.000 jiwa bertobat setelah mendengarkan Petrus berkhotbah. Berlipat kali ganda. Terus menerus sampai masa kita hari ini. Jadi
cerita tentang multiplikasi itu begitu kuat ditunjukkan di dalam Alkitab. Kita punya elemen-elemen yang tadi, bahkan lebih lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Multiplikasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan komunitas yang baru itu melampaui batas wilayah, budaya, bahasa, dan bangsa. Itu melewati Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ibu tidak heran kalau kita melihat Alkitab itu diterjemahkan dari berbagai bahasa. Dan komunitas atau gereja itu banyak di berbagai suku, bahasa, dan budaya. Ya, tidak pernah diabaikan suku, bahasa, dan budaya itu, tetapi dirangkul di dalam komunitas yang Tuhan bangun. Sehingga kita melihat berbagai macam gereja dengan bahasa yang masih dipertahankan. Itu semua kekayaan budaya yang Tuhan mulai dari 12 murid sampai pada kita saat ini. Kenapa bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kenapa bisa berkembang dan berlipat kali ganda? Karena ada nilai yang Tuhan Yesus bagikan. Ada cerita Injil. Ada teladan yang dia berikan. Ada komunitas yang dia bentuk dari 12 suku Israel ini. Tuhan memanggil, menetapkan 12 suku Israel. Dia memberikan kuasa untuk memberitakan Injil dan mengusir kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu pemberitaan Injil. Sehingga kita bisa melihat pengaruh kekristenan sampai saat ini. Punya follower, kalau bikin Instagram ya, mungkin followernya lebih banyak dari Instagram itu sendiri. Kita punya cerita yang bisa kita lipat kali ganda. Tinggal kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan? Yang pertama berdoa. Biar Tuhan tolong kita selalu ingat ya. Kita punya nilai-nilai atau elemen-elemen yang bisa berlipat kali ganda ketika kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai Injil, kerajaan Tuhan. Kemudian kita jadi teladan bagi orang-orang Kristen di sekeliling kita. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga mereka bisa melihat bahwa nilai-nilai itu hidup di dalam kehidupan kita. Yang keempat, berkomunitaslah. Bergabunglah di kelompok-kelompok kecil. Persekutuan Kristen, ya, gereja. Dan terakhir, bagikanlah cerita Injil. Dengan demikian kita akan melihat multiplikasi, pelipat gandaan. Dari apa yang Tuhan Yesus sudah mulai dengan 12 orang sampai sekarang. Karena tidak ada multiplikasi tanpa komunitas. Bapak Ibu tidak bisa hidup ya sendiri terus baru mau bicara pelipat gandaan. Tapi hanya di rumah saja nggak bisa. Dia harus dengan komunitas. Tidak ada multiplikasi tanpa teladan dari orang-orang Kristen. Bagaimana kita mau melipat kali ganda kalau kita sendiri tidak jadi teladan. Ya. Kita malah jadi batu sandungan bagi orang-orang sekeliling kita. Kita nggak bisa menjadi batu loncatan buat mereka mengenal Tuhan. Gimana kita bicara pelipat gandaan di dalam pemuritan kalau kita nggak punya teladan? Tidak ada multiplikasi tanpa cerita Injil. Apa yang kita akan bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita nggak tahu, ya, nggak ngerti apa itu Injil, bahkan nggak merasakan apa manfaat atau efek dari Injil itu sendiri. Tidak ada multiplikasi tanpa nilai-nilai kebenaran yang Alkitab sudah nyatakan bagi kita. Jadi jangan berbicara multiplikasi kalau
nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab, kita sendiri nggak hidupi, maka pertumbuhan itu tidak akan jalan, Bapak Ibu. Injil tidak menjadi sesuatu yang menarik ya untuk didengarkan, untuk orang tertarik untuk berbagi dan ikut di dalam komunitas itu. Kalau kita sendiri, mereka datang dan lihat tak sesuai ya antara nilai dan praktik hidupnya. Jadi gak bisa tanpa hal-hal demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.